Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Ibrahim. Maksudnya Robi. Udah lama banget aku nggak bikin video. Alasannya itu banyak. Nah, sebenarnya video ini aku ngelanjutin dari video-video aku sebelumnya, yaitu video-video inilah. Nah, kalau di video-video itu aku lagi belajar main 3D, maksudnya lagi belajar software 3D-nya. Di video kali ini, di video yang sekarang ini aku belajar juga, tapi apa yang aku gambar di 3D itu, apa yang aku buat di 3D itu, aku mau bikin real versionnya, atau kalau kita buat di dunia nyatanya tuh hasilnya kayak apa sih? Kayak gitu. Nah, jadi ceritanya aku itu mau bikin mobil. Nah, kayak gitu. Dulunya aku pengen bikin replika supercar atau replika mobil replika. Sama seperti yang orang-orang buat. Ada yang mungkin bikin Lamborghini replika, Ferrari replika, ataupun Bugatti replika, ya kayak gitu-gitulah. Nah, seiring berjalannya waktu, aku kepikiran kenapa aku nggak buat mobilku sendiri. Maksudnya model dan gayanya, bentuknya itu seperti mauku gitu. Artinya ini mobil ciptaan aku. Mimpinya sih pengennya begitu ya. Nah, setelah sekian lama aku mengutak-atik karyaku di 3D, ketemulah aku dengan face atau model yang aku mau, yaitu seperti ini. Nah, umumnya yang aku tahu dimana di industri mobil itu biasanya orang pabrikan tuh kalau bikin mobil ada tahap-tahapnya, mulai dari clay modeling. Kemudian dari clay modeling nanti mereka scan secara 3D yang kemudian menggunakan robot atau mesin-mesin besar untuk membuat part-partnya. Ada juga yang menggunakan mesin CNC atau 3D printing atau printer 3D ya. Kemudian mereka kemudian mereka mencetak media styrofoam, menggunakan media styrofoam. Baru kemudian dibungkus dengan fiberglass, baru jadilah moldnya. Tapi karena aku nggak punya keduanya, boro-boro mesin CNC apalagi kan, kemudian mau menggunakan tanah liat juga harus diolah dulu, ribet banget. Akhirnya aku mikir cara apa nih yang kira-kira bisa men-skip kedua cara ini. Akhirnya aku ketemulah menggunakan triplek atau apa ini ya, triplek lah, itu yang tipis, yang aku ukur sesuai dengan apa yang ada di 3D. Nah, kayak dulu di video sebelumnya aku udah bilang ada menggunakan measure it ya. Dan pada part yang pertama ini saya akan mencoba menerapkan apa yang udah saya pikirin ya, atau apa yang menjadi ide saya ini. Di sini saya akan coba membuat bagian depannya dulu atau bumper depannya. Yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan triplek sebagai malnya. Jadi caranya begini teman-teman.
Nah, ini cara saya. Jadi mulainya tuh begini. Anggaplah ini adalah triplek. Nah, saya akan buat seperti ini dulu. Yep. Nah, anggaplah ini adalah triplek. Kemudian triplek ini kalau kita ukur lebarnya itu menggunakan ini ya, menggunakan tool measure ini. Ini kalau kita ukur maka dia 84 cm. Ukurannya ada 84 cm. Jadi jika kita mirror maka dia kita kalikan 2, yaitu 84 dikali 2 sama dengan 168. Sementara tingginya adalah 56,6 cm. Jadi batasnya saya akan membuat par yang ini dulu di bagian yang ini dulu ya, bagian depannya ini. Saya akan memberi tahu caranya itu singkat saja teman-teman, tidak detail sekali. Karena misalnya setelah jadi begini, ini kita hapus saja dulu. Bila sudah ada triplek ini, dan pastikan ukuran triplek ini adalah 90 derajat, atau kalau kita potong sesuai ukuran tadi adalah sudut ini pastikan 90 derajat. Dan yang akan kita beri fiberglass kan bagian yang ini ya, bagian yang atas ini ya, bagian balik sebelah sininya yang bakal kita tutup dengan fiberglass. Artinya kita buat cetakannya itu ya kira-kira nantinya bentuknya itu seperti ini. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Bagian ini kenapa saya membuat bagian seperti ini atau per ini namanya edge atau vertex atau face, per face-nya seperti ini saya buat seperti ini. Nah, ini adalah ukurannya teman-teman. Jadi misalnya nanti kita ukur di sini 19,4 cm, kemudian di bagian sini ada 51 cm, di bagian sebelah sini ada 9,2, sudut miringnya ada 11,4. Nah, pada media tripleknya saya tinggal mengukurnya seperti ini. Gunanya adalah untuk melihat dimensi daripada cetakan ini atau mobil ini. Karena kalau kita pakai skala, saya tidak terlalu bisa menggunakan skala. Jadi kedalaman dimensi bagian tengahnya ini, lekuk-lekuknya ini, cara saya mengukurnya adalah begini. Nah, begitu juga dengan bagian-bagian yang lainnya. Karena kalau menggunakan skala bisa saja kita salah, atau mungkin dia tidak presisi, bahkan tidak mirip, atau tidak sama ukurannya, tidak lari jauh dari 3D-nya ini. Nah, itu kenapa saya gunakan cara seperti ini. Saya hanya tinggal menghitung per setiap bagian daripada face-nya ini atau vertex-nya ini. Kemudian begitu juga saya mau ambil sudut kemiringan sini misalnya, maka saya tinggal
sudut kemiringan sini, maka saya tinggal menselektif atau memilih bagian ini teman-teman. Misalnya saya mau tahu di sini sudut kemiringannya ini berapa dan berapa ukurannya, maka saya tinggal membuat seperti inilah ya. Saya juga agak bingung sih. Kemudian caranya sama seperti tadi ya, yaitu saya begitukan. Kemudian untuk mengetahui berapa sudut bentuk di sebelah sini, maka beginilah cara saya begitu. Untuk mengetahui sudut yang di sebelah sini ini, sudut yang ini, cara saya mengukurnya di realnya itu seperti ini. Begini teman-teman. Maka beginilah bentuknya. Kemudian di part yang lain, misalnya part yang ini, pun dia sama. Begini teman-teman. Jadi nanti ketika setelah kita sudah mengukur bagian ini berapa kali berapa, misalnya bagian ini tadi dapatnya 56,6 cm, maka kita ukur bagian ininya 5 cm. Kemudian untuk buat jarak ini berapa, maka saya tinggal ukur saja. Saya buat titik ke sini dan saya ukur berapa jaraknya, yaitu 9,4 cm. Jadi titik yang dari sini, dari sudut tepi triplek yang sebelah sini ke titik ini, karena kita mau ngambil bagian yang ini, maka ada 9,4 cm dengan cara menghitung segmen dari vertexnya ini di 3D. Nah begitu seterusnya sampai semua part ini jadi di sini teman-teman. Kira-kira caranya begitu di 3D-nya gitu.
aku high speed aja. Tadi videonya aku percepat aja karena memang pada video yang pertama ini banyak kekurangan banget, termasuk pada saat aku pengerjaan di tripleknya sendiri pun itu banyak yang salah, karena bukan banyak yang salah tapi banyak yang gak ke record karena ada kesalahan pada saat aku merekam. Jadi ada filenya yang gak tersimpan atau hilang, ada juga yang kameranya aku nyalain tapi dia gak nge-record. Jadi aku bingung mau ngejelasinnya. Mudah-mudahan pada video selanjutnya di body part mobil yang lainnya itu aku bisa menjelaskannya detail. Nah kemudian setelah kita buat seperti ini, di aplikasi ke tripleknya atau ke real, ke aslinya itu kira-kira seperti ini bentuknya. Kira-kira beginilah bentuk dari cetakan fiberglassnya atau mold dari fiberglassnya. Jadi saya menggunakan bahan triplek yang ukurannya ini saya dapatkan dari mengukur vertex atau face atau setiap vertex dan face di 3D tadi, di software 3D tadi. Jadi berapa ukuran di sana saya potong tripleknya sama, misalnya di 3D nya tadi 5 kali sekian kali sekian centimeter, maka di tripleknya juga saya ukur sama gitu, setiap bagiannya, setiap detailnya dan dapatnya cetakannya kayak gini ya. Setelah ini baru kita mengaplikasikan fiberglassnya. Sebenarnya saya bukan, ini pemula, saya baru pertama banget, jadi saya juga kerjanya nggak safety, nggak pakai sarung tangan. Akhirnya tangan saya gatel-gatel semua gara-gara serat matnya itu, serat fibernya. Nah tahapannya itu sama seperti yang lain-lain ya, yaitu dikasih anti lengket dulu, mirror glass, anti lengket, kemudian gel coat, kemudian baru dikasih serat fiber mat, baru dikasih resin. Nah untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kalian kunjungin aja channelnya Muhammad Andika Fiberglass. Saya belajar dari situ kok. Di channelnya Bang Muhammad Andika Fiberglass ini, di sana detail, termasuk pembuatan gel coat, ukurannya bagaimana, cara ngadonnya seperti apa, aerosilnya itu berapa. Nah, termasuk kayak lebih bagus menggunakan tal atau aerosil, ke channel dia aja, lebih dikupas lebih tuntas di sana, lebih bagus. Kalau saya hanya mengikuti. Nah setelah selesai saya aplikasikan ini fiberglass di mold triplek saya ini. Setelah beberapa hari baru saya buka dan hasilnya adalah ini. Dari pekerjaan saya yang pertama ini, beberapa bagian bagus, beberapa bagian juga tidak. Artinya gini, gel coatnya kurang tebal menurut saya ya. Kemudian fiberglassnya juga kurang tebal. Jadi semuanya ini masih terlalu tipis, sehingga akibatnya ada beberapa bagian yang sompel atau pecah. Itu bakal diperbaiki lagi. Dan di sini belum finishing, ini masih kasar, ya pasti. Karena pikir saya akan selesaikan semua body partnya dulu, baru bakal saya rapin, baru bakal saya finishing gitu.
karena takutnya nanti jika ada slip atau bahkan tidak presisi, namanya kita hanya mengandalkan triplek ya, dan ukuran menggunakan mistar bisa saja salah ukur gitu. Nah untuk itu saya taruh di A. Kalau semua sudah selesai baru saya finishing gitu. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya, kemungkinan membuat body part yang lain. Saya Robi Kreatif. Semoga video ini bisa bermanfaat, juga menginspirasi teman-teman muda di luar sana. Tetap semangat, jangan menyerah. Dalam segala kemungkinan tetap berkarya. Aku Robi Kreatif. See you.